Tahukah kalian, selain bank, ada lembaga-lembaga tertentu lainnya yang bergerak di bidang keuangan? Seperti bank, lembaga-lembaga keuangan ini secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat. Akan tetapi, lembaga keuangan ini tidak diizinkan untuk menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro, ataupun deposito. Jadi, apa saja jenis dan fungsi lembaga keuangan tersebut? Yuk, simak video kali ini. Salam Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Halo sahabat Rumah Belajar, kembali bersama saya, Coach Ridwan, Duta Rumah Belajar Gorontalo. Sudah siap untuk menyimak video kali ini? Nah, sahabat akan belajar tentang Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKBB. Nah, sahabat, sudah tahu kan? Lembaga Keuangan Bukan Bank terbagi menjadi berapa jenis? Ya, terbagi menjadi 6 jenis. Yang pertama, koperasi. Yang kedua, bursa efek. Yang ketiga, lembaga pembiayaan. Yang keempat, asuransi. Yang kelima, pegadaian. Yang keenam, dana pensiun. Baik, dalam video ini, kalian akan belajar untuk mengidentifikasi pengertian dan jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Selanjutnya, menganalisis fungsi dan peranan lembaga keuangan bukan bank. Ayo kita bahas satu persatu. Lembaga keuangan bukan bank adalah semua lembaga ataupun badan yang melakukan aktivitas keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat-surat berharga dan menyalurkannya kembali pada masyarakat untuk kegiatan-kegiatan produktif. Terdapat beberapa jenis lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama adalah bursa efek atau pasar modal. Bursa efek adalah lembaga yang menjadi tempat jual beli surat berharga jangka panjang seperti saham, obligasi, atau surat berharga lainnya. Dan dari kegiatan pasar modal ini biasanya digunakan untuk membiayai pembangunan proyek-proyek yang sifatnya jangka panjang, seperti pembangunan pabrik baru. Selanjutnya, terdapat fungsi pasar modal. Yang pertama, sebagai penambah modal usaha, sebagai sarana pemerataan pendapatan, sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi, sebagai sarana penciptaan tenaga kerja, sebagai sarana peningkatan pendapatan negara, dan terakhir sebagai indikator perekonomian negara. Selanjutnya, perusahaan asuransi. Asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara kedua belah pihak, di mana pihak yang satu berkewajiban membayar iuran kontribusi atau premi, dan pihak yang lainnya memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran kontribusi atau premi apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Nah, perusahaan asuransi adalah lembaga yang menyediakan polis asuransi untuk melindungi seseorang atau nasabahnya dari berbagai macam resiko kerugian dengan cara membayar premi secara teratur. Perusahaan asuransi juga bekerja dengan menyatukan risiko dari sejumlah pemegang polis asuransi. Terdapat 4 produk asuransi. Yang pertama, program asuransi kerugian. Yang kedua, program asuransi jiwa. Yang ketiga, program reasuransi. Dan yang keempat, program asuransi sosial. Oke, mengapa seseorang mau mengikuti program asuransi? Alasannya adalah sebagai bekal atau tabungan di masa depan. Contohnya asuransi pendidikan,
ataupun asuransi sosial, serta meminimalisir resiko yang terjadi di masa depan. Contoh kasus, Denny memiliki sebuah rumah di daerah Gorontalo. Suatu hari, rumah tersebut mengalami kebakaran. Denny sangat sedih, namun rumahnya telah diasuransikan melalui asuransi kerugian. Oleh karena itu, rumahnya mendapatkan ganti rugi dan dapat diperbaiki. Selanjutnya adalah dana pensiun. Dana pensiun adalah dana yang disediakan oleh pemerintah atau sebuah perusahaan kepada pegawai atau karyawannya yang telah mencapai batas usia tertentu sebagai cadangan di hari tua. Lembaga ini khusus mengurus dana pensiun yang dananya dihimpun dari potongan gaji pegawai atau karyawan di mana dia bekerja sebagai jaminan hari tua bagi anggota yang bersangkutan. Berikut beberapa contoh lembaga dana pensiun, yaitu PT Taspen, PT Asabri, BPJS Ketenagakerjaan, dana pensiun, pemberi kerja, DPPK, dan dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Selanjutnya, lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah lembaga atau badan yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Nah, jenis-jenis lembaga pembiayaan yaitu sewa guna usaha atau leasing, modal pencura, anjak piutang, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Yang berikut, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan yang berbentuk koperasi yang bergerak mengumpulkan dana dari anggotanya dan dipinjamkan kembali kepada anggotanya yang memerlukan bantuan dengan asas kekeluargaan. Ada beberapa prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha atau SHU secara adil sebanding dengan besarnya usaha masing-masing anggota. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, asas kemandirian, berikut pendidikan diklat koperasi, dan terakhir kerjasama antar koperasi. Yang terakhir adalah pegadaian. Pegadaian merupakan salah satu lembaga milik negara yang kegiatannya menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan dasar hukum gadai. Untuk menghindari praktek-praktek peminjaman uang dengan bunga yang tidak wajar seperti adanya rentenir. Nah, di sini terdapat barang-barang berharga yang dapat dijaminkan untuk memperoleh pinjaman dari pegadaian. Contohnya perhiasan, kendaraan, barang elektronik, barang tekstil, dan barang pecah belah yang bernilai ekonomi tinggi. Selain itu, pegadaian dapat memberikan pelayanan untuk jasa taksiran barang berharga, jasa penitipan barang berharga, dan jasa pemberian kredit kepada karyawan. Nah, kalau begitu, sebenarnya apa fungsi dan peranan dari lembaga keuangan tersebut? Yang pertama adalah memberikan bantuan modal dalam bentuk kredit kepada masyarakat agar tidak terjebak hutang yang memiliki bunga yang cukup tinggi dari rentenir. Yang kedua, mengumpulkan dana dari masyarakat dengan cara mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kembali dalam pembiayaan investasi kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Dan yang terakhir adalah memperlancar pembangunan di bidang ekonomi maupun di bidang keuangan. Baik, demikian video materi tentang lembaga keuangan bukan bank. Salam rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Sampai ketemu lagi.